Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu tetap semangat, selalu diberikan kesehatan dan antusias dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Ketahui bahwa salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia adalah Sriwijaya pada abad ke-5. Kerajaan maritim terbesar di Indonesia, karena pada zaman dahulu proses perdagangan itu melalui jalan laut yang paling mudah, paling terjangkau dan bisa menyebar ke seluruh penjuru itu melalui laut. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak penting ekonomi maritim Indonesia terjadi pada tahun 1957. Saat itu dideklarasikan Deklarasi Wawasan Nusantara atau yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda itu isinya adalah bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Corak tersendiri di sini maksudnya adalah wawasan Nusantara. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Jadi Indonesia ini kan bentuknya pulau-pulau kecil. Nah, Indonesia menyatakan bahwa wilayahnya ini memiliki corak yang disebut dengan Kepulauan Nusantara. Meskipun kepulauan-kepulauan kecil, tapi menyatakan bahwa kepulauan kecil itu berbentuk konsep negara kepulauan atau Kepulauan Nusantara. Dan konsep ini mendapat pengakuan internasional, yaitu pada Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1978. Nah, kenapa Indonesia itu mencetuskan Deklarasi Juanda? Karena 3/4 wilayah Indonesia ini adalah lautan. Nah, kemudian setelah adanya Deklarasi Juanda ini, hak mengelola untuk laut Indonesia ini bertambah menjadi 200 mil yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Kemudian garis pantai terpanjang kedua di dunia ini juga diakui oleh dunia pada tahun 95. Garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu 95.181 km setelah Kanada. Dan 45% komoditas dan produk perdagangan dunia itu melewati jalur laut. Kemudian 1.500 triliun dolar Amerika Serikat per tahun itu melintasi luar laut Kepulauan Indonesia, yang mana artinya laut Indonesia ini menjadi jalur perdagangan strategis, jalur perdagangan dunia, karena melewati laut Samudra Hindia yang ada di masuk wilayah perairan Indonesia. Kemudian luas laut kita ini 5,8 juta kilometer persegi, kemudian luas daratannya hanya 1,9 juta kilometer persegi. Yaitu artinya 3/4 wilayah Indonesia ini sebagian besar adalah lautan. Makanya untuk zona atau wilayah kelautan Indonesia ini perlu dideklarasikan, perlu mendapatkan pengakuan dari dunia.
supaya tidak terjadi istilahnya perebutan wilayah seperti itu, karena setiap negara itu harus memiliki wilayah kedaulatan. Kemudian tujuan yang hendak dicapai dalam deklarasi Juanda ini meliputi 1. Mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Indonesia yang utuh dan bulat. Jadi karena wilayahnya adalah terdiri dari pulau-pulau kecil, supaya keutuhan Indonesia ini bisa terjaga, maka perlu adanya deklarasi yang menyatakan bahwa kita ini negara kepulauan yang bersatu, yang utuh. Kemudian 2. Menentukan batas-batas wilayah negara Republik Indonesia yang sesuai dengan azas negara kepulauan. Azas negara kepulauan ya perlu memang diatur supaya tidak dijarah oleh negara lain. Kemudian yang terakhir, mengatur pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum deklarasi Juanda, wilayahnya ini dibatasi oleh garis coklat, kemudian biru ini adalah wilayah sesudah deklarasi Juanda. Jadi bertambah, luas laut negara Indonesia bertambah 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi. Jadi awalnya lautnya itu hanya yang diakui hanya luasnya 2 juta sekian, kemudian menjadi 5 juta sekian. Nah, faktor penyebab keanekaragaman hayati laut Indonesia yaitu 1. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, yang mana hanya memiliki 2 musim, yaitu memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan hujan, karena berada di wilayah tropis, jadi hanya memiliki 2 musim. Kemudian Indonesia terdiri dari ribuan pulau, yang ini menyebabkan adanya perbedaan keanekaragaman hayati dari pulau satu dengan pulau yang lain. Yang ketiga, Indonesia memiliki banyak gunung baik di darat maupun di dasar laut. Gunung ini menyebabkan banyaknya sumber mineral yang ada di dalam gunung, menyebabkan tanah itu menjadi subur. Kemudian di dasar laut itu juga menyebabkan mineral-mineral yang ada di dalam laut. Di dasar laut itu juga semakin beragam. Kemudian yang terakhir adalah Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu, lapisan batuan yang di situ juga menentukan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Nah, berbeda ya. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya adalah perikanan, nelayan mencari ikan, seperti itu. Kemudian ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Di sini definisinya lebih luas ekonomi kelautan, yaitu kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan di pesisir dan lautan serta daratan. Misalnya juga bisa wisata bahari, kemudian wisata menyelam di laut seperti itu dan lain-lain. Kalau ekonomi maritim ini terbatas pada transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya seperti itu. Potensi ekonomi maritim Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Perikanan. 2. Pariwisata bahari. 3. Energi terbarukan laut, ya seperti
misalnya terumbu karang dan lain-lain. Kemudian mineral yang ada di dalam laut itu kan banyak karena adanya fosil ikan, fosil terumbu karang dan lain-lain, sehingga kaya akan energi yang bisa diambil untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian transportasi laut, minyak bumi dan gas lepas pantai. Kemudian yang terakhir adalah industri dan jasa maritim. Transportasi laut itu juga sangat membantu untuk menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain, negara satu dengan negara yang lain. Nah, selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan 5 pelabuhan untuk menghadapi daya saing ASEAN. Kelima pelabuhan tersebut yaitu Belawan yang ada di Sumatera Utara, Pelabuhan Batu Ampar yang ada di Batam, Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Itu pelabuhan besar di mana pengiriman barang, ekspor impor itu juga melalui laut karena bisa memuat barang dengan lebih optimal. Pengiriman barang itu kan kebanyakan dengan tongkang-tongkang yang ada di laut. Transportasi laut itu juga lebih murah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pengembangan agrikultur di Indonesia. Agrikultur itu apa? Agrikultur yaitu pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Ini pendapat T.J. Rimando. Jadi agrikultur ini adalah pengelolaan tumbuhan, tanaman, dan ternak yang bermanfaat untuk manusia. Nah, faktor pendukung ekonomi agrikultur di Indonesia. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati Indonesia ini sangat beragam. Kalau kita belajar kemarin, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini menempati posisi kedua setelah negara Brazil. Urutan pertama Brazil, kemudian kedua Indonesia, dan yang terakhir Zaire. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, nomor 2. 10% dari spesies tumbuhan berbunga, 12% spesies mamalia, 16% reptil dan amfibi, serta 17% burung di dunia terdapat di Indonesia. Potensi sumber hayati yang berasal dari tumbuhan terdiri dari 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, dan 55 jenis tanaman rempah. Kemudian pasar, faktor pendukung ekonomi agrikultur di Indonesia. Yang kedua adalah pasar. Pasar ini sebagai bahan pangan hasil olahan dari sektor agrikultur memiliki potensi untuk dimanfaatkan lebih dari 230 juta orang penduduk Indonesia. Nah, pasarnya juga luas dan yang membutuhkan banyak, sehingga sangat bagus pertumbuhan ekonomi agrikultur ini di Indonesia. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Saat ini ada 30 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Ya, karena wilayah Indonesia ini juga subur, banyak gunungnya, maka dimanfaatkan untuk pertanian. Sangat berpotensi untuk menghasilkan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Kemudian lahan pertanian, 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Jadi sangat mendukung adanya perkembangan ekonomi agrikultur karena ada tanahnya yang subur, ada tenaga kerjanya, pasarnya juga ada, dan juga sumber daya alam yang kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, perkembangan ekonomi agrikultur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan.
Karena memang Indonesia itu dulu dijajah karena tanahnya yang subur, ditanami tumbuhan rempah-rempah itu sangat bagus, makanya dijajah. Nah, kemudian setelah kemerdekaan Presiden Soekarno memfokuskan pembangunan ekonomi ini pada pemenuhan kebutuhan pangan supaya kita ini bisa memproduksi pangan dari dalam negeri, tidak bergantung pada luar negeri atau kegiatan impor. Badan Pusat Statistik atau BPS membagi pertanian atas subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, ini aspek-aspek dalam ekonomi agrikultur. Ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Nah, pemerintah juga mendukung adanya perkembangan dalam sektor agrikultur di Indonesia. Bukti nyata dukungan pemerintah yaitu adanya subsidi pupuk dan benih. Selain itu, pemerintah juga menerapkan strategi khusus agar sektor ini memiliki daya saing yang tinggi, yaitu dengan adanya eco-farming. Eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Contoh eco-farming yang diterapkan di Indonesia ini contohnya limbah peternakan yang digunakan sebagai pupuk organik. Jadi limbah peternakan seperti kotoran hewan itu digunakan sebagai pupuk organik. Kemudian misalnya limbah bonggol jagung itu digunakan sebagai pakan ternak. Seperti itu. Contoh-contoh lain bisa kita cari sendiri di lingkungan sekitar kita, misalnya ya pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk, kemudian biogas dan lain-lain. Kemudian pembangunan dan perbaikan sarana pertanian, perbaikan irigasi seperti yang dicanangkan pada pemerintahan Bapak Jokowi ini, membangun beberapa bendungan yang mana di situ dimanfaatkan salah satunya sebagai sumber irigasi. Dan yang terakhir adalah pembukaan lahan baru. Pembukaan lahan baru ini untuk meningkatkan luas lahan pertanian yang ada di Indonesia. Ternyata sudah habis materinya untuk materi ekonomi dan agrikultur, ekonomi agrikultur dan maritim. Untuk minggu ini tidak ada tugas. Nah, kalian juga bisa mempelajari materi ini sebagai referensi di buku paket halaman 166 sampai 180. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang materi redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan nasional. Jangan lupa kalian pelajari supaya minggu depan kita bisa belajar bersama, sehingga ketika ustazah menerangkan kalian ada sesuatu yang kalian tidak paham bisa kalian tanyakan kepada ustazah. Sekian dari ustazah, semoga ilmunya bermanfaat dan kalian selalu antusias dalam pembelajaran jarak jauh ini. Oke, sampai di sini materi yang bisa ustazah sampaikan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.